Indonesia Jaya, Indonesia Jaya. Sobat PTA yang kita akan mulai. Mari. Baik, Bapak dan Sobat PTA, mari kita dengarkan kepala Baik, terima kasih Mas Dandi, meskipun suaranya agak terputus-putus. Baik Bapak, kita mulai sesi webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati para narasumber kita pada pagi hari ini, webinar yang keempat yang digelar oleh Pusdiklat Tenaga Administrasi, yaitu yang pertama Bapak Dr. Engineer Hari Budiarto, yang menjabat sebagai Kepala Balitbang SDM Kementerian Kominfo. Mudah-mudahan beliau sudah hadir. Yang saya hormati, Alhamdulillah sudah hadir, Pak. Alhamdulillah, makasih Pak Hari. Salam kenal Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Abimanyu Wahyu Widayat, ini pakar telematika yang sudah tidak asing lagi karena beliau wajahnya sering menghiasi layar kaca kita. Dan panitia serta hadirin Sobat PTA, yaitu Sobat Pusdiklat Tenaga Administrasi yang juga PTA, yaitu profesional, toleran, dan adaptif yang saya banggakan. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa atas segala nikmat dan karunia-Nya. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat di hari kemudian. Sobat PTA yang saya hormati, Sobat PTA, sobatnya Pusdiklat Tenaga Administrasi yang profesional, toleran, dan adaptif, saya sangat mengapresiasi kesetiaan sobat-sobat PTA untuk mengikuti seri webinar yang digelar oleh Pusdiklat Tenaga Administrasi ini. Dan kali ini webinar yang keempat di tahun 2023 yang mengangkat tema tentang literasi digital. Kami berkomitmen untuk selalu menghadirkan webinar yang berkualitas dan tentu saja isu yang kita angkat sesuai dengan isu-isu yang aktual dan menarik, sehingga forum webinar ini bisa kita jadikan sebagai forum untuk sharing pengetahuan dan informasi. Sobat PTA yang saya hormati, terkait dengan tema ini adalah tema yang sangat relevan dan memang sekarang ini kita semuanya alami, bahwa kita sekarang ini hidup di era digital. Semua bidang kehidupan kita terhubung dan banyak bergantung dengan digital. Mulai dari pendidikan, pekerjaan, keuangan, kesehatan, hiburan tentu saja, dan bahkan pada tingkat tertentu peribadatan pun juga terhubung dengan dunia digital. Boleh dikata dari sejak kita bangun tidur sampai tidur kembali, kita tidak lepas dari dunia digital ini. Pendek kata, kita tidak bisa lepas sama sekali dari dunia digital. Bahkan untuk anak-anak generasi Z, generasi yang sekarang usianya 23 tahun ke bawah, yaitu
anak-anak yang lahir pada tahun 1997 sampai 2012, ini memang dunianya adalah dunia digital. Stereotip mereka itu dikatakan tidak bisa lepas dari ponsel. Pun demikian generasi sebelumnya, yaitu generasi Y, generasi milenial yang berusia sekarang usia 24 sampai 39 tahun, kelahiran 1981 sampai 1996, ini juga yang meskipun dia mendapatkan stereotip sebagai generasi pemalas, tapi dalam kaitannya dengan pemanfaatan teknologi digital, mereka tentu saja aktif sekali. Sobat PTA yang saya hormati, dunia digital memberikan kepada kita, hidup kita banyak kemudahan, itu pasti. Kesenangan, iya, dan juga membantu kita dalam kecepatan penyelesaian pekerjaan-pekerjaan, juga memberikan kita keluasan dalam jaringan. Ini contoh pagi ini kita bisa melakukan webinar, ya, seminar secara berbasis web begini, yang bisa diikuti oleh siapa saja, di mana saja, asalkan terhubung dengan internet, maka bisa kita mengikuti webinar yang kita adakan seperti ini. Ini adalah kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh dunia digital yang sekarang kita jalani, kita nikmati. Pada sisi yang lain, dunia digital juga punya andil dalam merenggangkan hubungan emosional, merenggangkan kekerabatan, dan bahkan bisa memicu dan memacu disharmoni sosial. Yang nanti akibatnya itu bisa berakibat pada kerugian baik secara materi maupun imateri. Kehangatan, keceriaan di meja makan yang dulu-dulu dirasakan oleh keluarga-keluarga dulu, sekarang bisa berubah menjadi kehampaan karena masing-masing asik dengan gadgetnya, asik dengan tutut yang ada di gadget itu, sehingga akhirnya menjadi hening, meskipun secara fisik mereka sedang berada di tempat yang saling berdekatan, tapi suasana menjadi hening. Ya. Dan ini luar biasa, itu ya. Ini dari sisi negatifnya dampak yang ditimbulkan oleh dunia digital. Alhasil dunia digital ini telah melahirkan situasi yang oleh para ahli disebut sebagai VUCA, ya, V, U, C, dan E. VUCA, ya, jadi VUCA singkatan dari V-nya, volatility, yaitu dunia yang penuh gejolak. Kemudian uncertainty, dunia yang penuh dengan ketidakpastian, complexity, kerumitan, dan ambiguity, serba kabur. Inilah yang kita hadapi. Ya, dampak yang ditimbulkan oleh dunia digital, ya, yang menyebabkan serba ketidakpastian dan lain-lain itu. Seseorang dunia usaha, orang yang berusaha, di dunia usaha, itu bisa dengan cepat gulung tikar juga karena dampak dari dunia digital yang tadi menyebabkan lahirnya situasi VUCA tadi. Misalnya ketika ada penyebaran hoax, orang warung makan diberitakan misalnya mengandung makanan entah kadaluarsa atau mengandung makanan yang tidak halal bagi umat Islam misalnya. Dan itu karena dampaknya yang tersebar luas secara cepat, itu bisa membuat yang dulu usaha itu begitu mapan, cepat sekali dia gulung tikar. Nah, ini contoh-contoh bagaimana dunia digital itu
bisa menciptakan situasi-situasi yang seperti itu. Sobat PTA yang saya hormati, itu sisi lain ya, sisi lain dari dunia digital ini. Juga sisi yang secara bersamaan dihadirkan oleh dunia digital ini. Saya mengutip dari hasil riset yang dilakukan oleh McKinsey di Indonesia yang menyatakan dalam bukunya itu Automation and the Future of Work in Indonesia. Dia menyatakan bahwa pada tahun 2030 nanti, 7 tahun dari sekarang, itu ada sekitar 23 juta pekerjaan di Indonesia yang ada saat ini itu akan hilang karena digantikan oleh otomasi yang lahir dari artificial intelligence, ya, AI, yang itu juga adalah anak kandung dari dunia digital yang sekarang sedang kita jalani ini. Jadi ada 23 juta pekerjaan yang nanti akan diganti oleh otomasi, produk dari artificial intelligence, yang dia juga adalah tidak lain adalah anak kandung dari dunia digital ini. Tapi nggak usah cemas, karena sebaliknya juga akan tercipta peluang pekerjaan, ya, peluang pekerjaan baru yang itu bisa mencapai sebanyak 27 sampai 46 juta pekerjaan baru. Nah, ini jadi ada negatifnya, ada positifnya. Nah, melihat demikian besarnya ketergantungan generasi yang hidup sekarang, lebih-lebih nanti generasi Z, ya, dengan digital ini, dan dampak yang ditimbulkannya, baik dampak yang positif maupun yang negatif, maka kita perlu untuk mengenalinya, perlu dengan baik memahaminya, ya. Dengan demikian kita bisa memanfaatkan digital itu, dunia digital itu secara baik dan untuk tujuan-tujuan positif. Sobat PTA yang saya hormati, sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2016 menunjukkan bahwa minat baca tulis, literasi, ya, minat baca tulis di Indonesia itu menduduki peringkat 60 dari 61 negara yang disurvei. Jadi hanya di atas buntut posisi kita, tingkat literasi, tingkat kemelekan baca tulis Indonesia. Ini survei ini dilakukan pada tahun 2016. Pada saat yang sama, penggunaan medsos di Indonesia itu menduduki peringkat 4 paling intens di dunia. Nah, di sini tampak ada paradoks. Budaya literasinya rendah, tapi penggunaan medsosnya tinggi. Paradoksnya di sini. Inilah yang kemudian akhirnya melahirkan dunia medsos ini itu dipenuhi dengan hoax. Industri hoax menjadi sangat berkembang karena rendahnya literasi kita. Literasinya rendah, tapi medsosnya tinggi. Kenapa kok kondisi itu bisa melahirkan memproduksi hoax? Ya, karena budaya literasi itu kan sebenarnya melatih orang untuk dapat mengekspresikan pikirannya secara tepat, secara rasional, dan terukur, baik ketika disampaikan secara tulisan maupun lisan. Nah, kalau budaya literasi ini rendah, ya yang terjadi ya sebaliknya.
orang itu sulit untuk mengekspresikan pikirannya secara benar, ya, secara terukur, terstruktur, dan bahkan mungkin malah irasional karena rendahnya budaya literasi itu. Kondisi inilah yang kemudian menyebabkan hoax itu bertebaran di mana-mana. Jadi sebenarnya medsos, dunia medsos yang dimanfaatkan oleh kita, kebanyakan dari kita, itu sebenarnya adalah budaya kelisanan, bukan budaya baca tulis. Karena baca tulis itu tadi mengharuskan kita itu melatih kita untuk bisa mengekspresikan diri kita secara tepat, secara benar, rasional, terstruktur, dan lain sebagainya. Sobat PTA yang saya hormati, ada sesuatu yang perlu kita kaji memang, khususnya ini oleh para pegiat dan orang dan insan yang bertanggung jawab di dunia digital tentang 4 pilar literasi digital dalam konteksnya masyarakat Indonesia. Kalau kita mencermati apa yang disebut sebagai 4 literasi digital itu kan sebenarnya urut-urutannya adalah yang diutamakan adalah etika digital, bagaimana etika kita ketika menggunakan digital itu seperti apa. Kemudian budaya digital, baru keterampilan digital, dan keamanan digital. Tapi kenyataannya yang menonjol di kita ini juga karena ada faktor tadi, kita ini masih rendah literasinya. Ya. Jadi yang menonjol di kita ini adalah keterampilan digitalnya, etika digital, budaya digital, keamanan digital itu terabaikan. Ya. Kenapa bisa begitu? Ini karena memang canggihnya dunia digital kita itu, ya. Dunia digital ini kan memang sangat menarik, menyenangkan, dan juga mudah mengoperasikannya. Sekedar bagi untuk orang yang sekedar menjadi pengguna atau penikmat dunia digital. Mudah sekali. Sudah begitu menyenangkan dan menarik lah pokoknya. Sehingga siapa saja itu terampil untuk menggunakan dunia digital. Jadi digital skill-nya itu luar biasa lah kita. Makanya sampai kemudian survei tadi menunjukkan kita itu paling intens, nomor 4 atau 4 negara yang paling intens penggunaan medsosnya di dunia ini, ya karena memang semua orang itu tertarik untuk menggunakan dunia digital di tengah-tengah tingkat literasi kita yang sangat rendah. Nah inilah yang kemudian tadi industri hoax itu berkembang luar biasa. Nah Sobat PTA yang saya hormati, nah, meskipun perlu tujuan dari webinar kita ini mungkin fokus untuk bagaimana kita mengembangkan artificial intelligence di dunia digital ini, tetapi tidak ada salahnya bagaimana webinar ini juga bisa mendorong kita semuanya, masyarakat Indonesia, untuk meningkatkan literasinya. Ya, meningkatkan literasinya. Di sana terkandung bagaimana dalam beretika menggunakan digital itu. Budaya digital harus kita tumbuhkan. Sehingga literasi kita bangsa Indonesia itu juga meningkat. Kenapa? Karena kalau ini bisa kita lakukan, mendongkrak literasi kita, maka kita bukan hanya memanfaatkan dunia digital dengan segala kemudahannya, dengan segala kenyamanannya, tapi kita juga telah mendorong lebih luas lagi secara sosial, secara politik, sehingga kita bisa menjadikan dunia digital ini untuk instrumen mencerdaskan bangsa, ya, menjadi instrumen bangsa, dan itu berkontribusi untuk membangun keadaban berdemokrasi. Karena apa, Ibu Bapak, Sobat PTA yang saya hormati,
Karena dalam berdemokrasi itu meniscayakan adanya rasa berempati dan juga berargumentasi. Berempati itu kondisi kita bisa merasakan ketika pada posisi orang lain. Berargumentasi itu berarti kemampuan kita untuk bisa berpikir secara terstruktur, rasional, ya. Dan itu bisa ditumbuhkan melalui meningkatnya budaya literasi kita. Nah, ini yang kita harapkan seperti itu. Jadi bukan hanya semata-mata dunia digital ini kita nikmati sebagai sebuah industri yang bisa menghasilkan ini, itu, dan sebagainya, tapi kita juga harus mendorong bahwa di dunia digital ini menjadi instrumen untuk meningkatkan kemartabatan kita, keadaban kita, mendorong proses-proses demokrasi yang berkeadaban. Itu bisa kita lakukan. Dan ini menjadi tantangan kita semuanya, dan tentu saja khususnya para pegiat di dunia digital. Dan mudah-mudahan ini semuanya nanti bisa terjawab melalui narasumber-narasumber kita yang hebat-hebat. Pak Hari, yang beliau adalah sebagai Kabalitbang SDM Kementerian yang membidangi masalah di dalamnya adalah digital, Kominfo, dan Pak Abimanyu yang tidak asing lagi bagi kita di dalam bidang telematika. Itu saja bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallaahu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Sobat TTN, Sobat TTA yang mari kita langsung menuju dari kegiatan ini, yaitu paparan dari Pak Dr. Rofejeri Pak Hari Budiarto. Pak Hari Budiarto sudah join dengan kita. Assalamualaikum Pak Hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Siap, tapi tahan dulu Sobat PTA, kita Pak Hari, kita dengarkan dulu yang hangat tentang isu baru. Suaranya kurang terdengar Pak. Baik, halo. Putus-putus Pak. Putus-putus. Baik, maaf. Kami akan paparan dari narasumber pertama, yaitu Bapak Abimanyu Wahyu Widayat, atau yang biasa disapa dengan Aba. Tapi sebelumnya kami akan sampaikan CV singkat beliau. Pertama, Bapak Abimanyu Wahyu Widayat atau Aba saat ini merupakan seorang entrepreneur di bidang telematika dan informasi teknologi. Beliau aktif di beberapa stasiun TV nasional, kemudian media massa, media cetak online, yang membahas tentang informasi, komunikasi, dan teknologi Indonesia. Kasus-kasus yang hangat terbaru seperti kasus Brigadir J, kemudian video-video asusila, kemudian beberapa kasus-kasus nasional yang berbau, yang sifatnya ICT. Sangat Bapak Ibu atau Sobat TTA pasti sangat familiar dengan beliau. Oleh karena itu, mari kita dengarkan paparan tentang materi dari Bapak Abimanyu atau Aba tentang kesiapan ASN untuk memberdayakan atau diperdayakan solusi berbasis artificial intelligence. Pada Aba, kami silakan.
Mohon maaf, Abah, suaranya masih mute ya. Sudah, sorry. Sudah jelas? Ya, siap. Sudah terdengar, Oke. Pak. Iya. Makasih, Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ya, sekali lagi perkenalkan, nama saya Abimanyu Wahyu Hidayat. Biasa dipanggil dengan Abah. Untuk urusan yang saya memperkenalkan diri, paling umumnya sudah sering kayak kelihatan lah ya selama ini. Itu hal-hal yang ibaratnya sering terjadi di lingkungan kita. Dan selalu kita berpikirnya bahwa suatu teknologi itu adalah sesuatu yang sangat tinggi dan itu yang sangat rumit. Itu sebetulnya suatu pemikiran yang zaman dulu yang kita harus geserkan. Oh iya, saya mau minta maaf dulu sama semuanya bahwa terjadi satu eksiden di mana tadi malam file saya korup untuk presentasi, ya sehingga saya tidak bisa menyertakan untuk file presentasinya. Padahal udah saya bikin sekitar yang nggak banyak sih 32 slide. Tapi saya berjanji akan saya selesaikan itu presentasinya, slide-nya, dan kemudian nanti saya akan sebarkan lewat panitia untuk di-forward kepada teman-teman. Poinnya masih sama juga seperti dengan apa yang saya sampaikan. Mohon kalau atas kendala yang saat ini jadi mengganggu kenyamanan teman-teman untuk mengikuti paparan saya. Oke, saya lanjut mengenai yang telematika tadi. Kalau kita lihat bahwa sekarang sesuatu itu adalah sudah sangat maju dan kita anggap bahwa itu adalah suatu setingkat yang di atas kita sifatnya sebagai orang yang sudah berumur dan kita adalah ya generasi lama, kita harus berpikir bahwa jangan seperti itu. Ya, kita harus berpikir adalah sesuatu yang lebih tinggi dari kita. Kenapa? Karena sesuatu yang lebih tinggi dari kita itulah yang akan nanti dijalankan oleh generasi penerus. Ya. Teknologi lama selalu kita bisa lihat di industri 1.0, 2.0, 3.0, selalu semua generasi penerus termasuk kita mempelajari apa yang diajarkan oleh dosen-dosen kita. Kita mempelajari apa yang sudah dialami orang generasi-generasi sebelum kita. Sehingga saat kita menjalankan hidup kita, saat kita meneruskan tugas kita untuk menangani Indonesia ini, kita berbekalkan dengan modal lama dan kemudian kita sendiri harus menggali. Ya. Sekarang bayangkan dengan adanya teknologi segala sesuatu bisa dipercepat. Kalau yang namanya artificial intelligence di sini yang sebetulnya bagi kita ini yang masih di awang-awang, kita coba segera adaptasikan, kita segera coba implementasikan. Memang yang sekarang ini masih belum sempurna, tetapi saat itu nanti bisa diimplementasikan dan mulai dirasakan oleh generasi penerus, mereka nggak perlu belajar lagi dari baru. Dan mereka sudah mempelajarinya itu sebagai keseharian, dan mereka tidak terlambat dibandingkan dengan negara yang lain. Ya. Itu yang saya alami waktu saya belajar juga komputer, bahkan bukan sekedar 1-2, tetapi apapun yang diajarkan selalu itu ada teknologi yang lama, bukan sesuatu yang baru. Nah, kalau kita lihat sekarang artificial intelligence, ya, apakah betul artificial intelligence ini akan menjadi sesuatu yang menjadi sangat besar dan kemudian sangat dominan diterapkan? Jawabannya iya. Inilah yang akan nanti terjadi dan kemudian ini yang akan nanti diandalkan oleh generasi penerus. Ya, kita bisa dibilang bahwa yang namanya generasi penerus seperti Dr. Syafi'i sudah sampaikan kepada kita bahwa yang apa dia disampaikannya ini sekarang ini adalah suatu literasi, suatu yang sifatnya ke depan dan kemudian bisa berisiko buruk ataupun bisa berisiko baik kepada generasi penerus, tapi memang ini kenyataannya. Dan generasi tersebut yang dibilang generasi pemalas, sebetulnya bukan karena pemalas saja, tetapi memang generasi mie instan. Segala sesuatunya mereka ingin mendapatkan segala sesuatunya secara cepat saja. Ya, dia hanya tahu mie instan itu ada sesuatu yang bisa sekarang ini diperoleh dan kemudian langsung dimakan 5 menit jadi. Padahal untuk menjadi mie instan ini prosesnya di belakang itu sangat besar, sangat banyak. Di pabriknya itu sendiri prosesnya itu bisa berhari-hari untuk menjadi kemudian mie instan yang hanya 5 menit kita proses untuk bisa dimakan. Nah,
Dengan sesuatu kecepatan dan percepatan yang mereka alami, inilah yang kemudian mereka menjadi terbiasa dan kemudian ingin segala sesuatu dimudahkan. Dan artificial intelligence di sini yang kita sendiri masih belum terlalu manfaatkan, mereka sudah banyak manfaatkan. Salah satu contohnya ada beberapa malah yang sudah mulai membuat disertasi mereka membuat semuanya paparan mereka, itu menggunakan chat GPT. Atau GPT itu adalah General Purpose Technology, di mana dia hanya menerapkan, hanya menyampaikan intinya saja permasalahannya yang mereka ingin sampaikan, subjek-subjeknya, kemudian concern-concernnya, batasan-batasan yang ingin sampaikan, kemudian berikutnya GPT yang menjalankannya. Ya, nah, itu nanti kalau kita lakukan yang seperti itu, berarti bayangkan berikutnya generasi penerus kita saat dia menjalankan kehidupan ini berbasis sesuatu chat GPT yang seakan-akan pintar, tetapi itu sebetulnya kepintaran yang dipampatkan, ya, bukan kepintaran asli, itu kepintaran yang dipampatkan oleh teknologi ke dalam sistem yang kemudian mereka ambil dengan mudah. Ya. Nah, kalau kita bicara sekarang kecerdasan buatan, kita harus melihat adalah kecerdasan yang beneran. Kecerdasan beneran itu seperti apa sih? Ini sebentar saya sharingnya aja ini pada chattingnya Zoom ya, biar jadi teman-teman bisa membacanya. Itu seperti itu, oke? Ya bisa dibaca dah. Di sini kita nilai kepintaran. Kalau kita anggap yang namanya pintar itu yang harus akurat, tepat waktu, informatif, komunikatif, dan lain sebagainya. Itu semuanya segala sesuatu yang sebetulnya kita lihat, oh sudah ada ya di komputer. Memang begitulah apa adanya. Kan komputer juga yang seperti lakukan itu. Sudah semua seperti yang saya tulis di sini. Tidak ada yang tidak. Nah, kemudian sekarang artificial intelligence itu apa? Artificial intelligence itu sekedar era baru dalam mengolah kepintaran yang di sini ya untuk menjadi kemudian sesuatu yang lebih komunikatif kepada kita. Ya, bayangkan dengan semua kepintaran yang kita terapkan di sini, dulu kita harus mencari. Ya, dulu kita harus mencari dan kita mengolah kemudian pakai otak kita untuk pintar sendiri. Tetapi dengan adanya yang sekarang sudah diterapkan oleh artificial intelligence, maka dia yang akan membantu mencarikan datanya buat kita. Bayangkan ya, sesuatu yang kita harus mencari sekarang malah kita dibantu dicarikan. Berarti kita tinggal diam saja, datanya semua sudah keluar. Ya, nanti dalam satu praktek suatu saat sebetulnya nggak bisa era yang saat ini, tetapi kita bikin lagi satu sesi. Silahkan Anda bisa praktekkan membuat suatu proposal. Ya, proposal yang harusnya dipikirkan itu butuh sekitar 3-4 jam bahkan lebih, bisa selesai dengan ChatGPT hanya dalam waktu 30 detik. Bukan 3 detik, kalau 3 detik dia bisa langsung keluar. Karena 30 detik karena dia berpikir dulu tentang apa yang kita mintakan, dia mencari sumber datanya, kemudian diolah, akhirnya diberikan. Saya bahkan memberikan proposal dan kemudian surat pengantar. Jujur, saya memberikan suatu pengantar kepada mana-mana, biasanya kalau yang saya bikin, itu saya menggunakan ChatGPT. Kenapa? Bahasa Inggrisnya bagus. Kalau saya mau bahasa Inggris saya pasti lemot, celemotan, dan kemudian bahasanya grammarnya parah. Dengan ChatGPT bahasanya itu menjadi sangat perfect. Tinggal masalah materinya. Kalau kita terjebak dengan materinya, maka apa yang disampaikan itu menjadi tidak tepat. Karena yang disampaikan oleh ChatGPT adalah sesuatu yang diperolehnya dari sistem, ya, dari referensi dia. Nah, kalau itu kemudian bagaimana kita bisa mengakali? Ya, kalau kita mau mengakali suatu kepintaran buatan ini, cara terbunanya apa? Kita harus juga pintar untuk melakukan perintahnya. Kuncinya adalah karena suatu kepintaran kita dalam memerintah. Nah, dalam memerintah ini apa? Memerintah ini ada hal yang saya istilahkan sebagai 6K. Ya. 6K ini saya bagi satu-satu sebentar, mohon 1 menit aja. Saya bagi satu-satu biar mulai pada nanti membacanya. Aduh, saya jadi kayak primitif banget, terpaksa sharingnya lewat mode chat, tapi nggak apa-apa. Setidaknya ada yang bisa saya sampaikan daripada nggak sama sekali. Ini sambil saya kirimkan terus ya.
Dia bisa ngirim sambil ngobrol juga. Nah, apa yang saya sampaikan ini sebetulnya sesuatu kelebihan yang bisa disampaikan adalah ini sebetulnya presentasi saya untuk BIN, ya. Saya sampaikan juga hal yang sama, tetapi memang ada beberapa rahasia-rahasia yang seharusnya tidak bisa disampaikan kepada publik, dan itu yang saya hapus-hapus dulu semalam. Setelah saya hapus-hapus, kemudian giliran saya mau terapkan lagi, loh kok mulai hilang dan kemudian corrupted. Kalau saya mulai edit lagi dari awal, maka akhirnya apa? Tidak sesuai dengan yang diinginkan. Sebentar. Ini udah, kalau yang keinginannya saya ambil jadi 2 kali. Ini keinginan sudah. Ini yang kisi-kisi. Iya. Ketentuan. Oke, satu lagi. Alah, double-double terus. Nah, teman-teman itu bisa dilihat ya. 6K yang saya sampaikan ini kalau dicari memang di internet tidak akan ada. Itu hanya ada di sini dan kemudian hanya ada yang bisa saya terapkan. Ini adalah sebetulnya hal yang mengkungkungi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita perhatikan yang dari unsur keadaan kita bahwa ada satu lingkungan yang tercipta, batasan kita adalah waktu tempat kita berada, kemudian tempat kita berada, dan kemudian kemampuan dari pemikiran kita, ilmu kita, tenaga referensi, dan iman. Kita tetap masih berreferensi pada iman. Dan kemudian kenapa? Karena itulah yang mengendalikan semuanya keadaannya kita. Ya, dan kemudian segala sesuatu yang melibatnya kondisi, itu seperti dilihat ada keterbatasan dalam waktu, keterbatasan kita dalam ilmu, keterbatasan kita dalam daya jangkau, keterbatasan kita dalam dana, dan dari tekanan-tekanan. Ya, selanjutnya kalau kebutuhan itu apa? Sebetulnya kalau kita lihat, kebutuhan itu adalah suatu hal yang mendasar yang dibutuhkan manusia. Oke, nah kalau hal yang mendasar ini sudah dibutuhkan manusia, ini minimal bahwa inilah yang dia inginkan. Sedangkan kalau keinginan ini adalah sesuatu yang diharapkan sama manusia. Biasanya diharapkan lebih dari keadaannya yang sekarang. Dia berharap lebih, dia bisa menghadap lebih, mampu melakukan ini itu, dia melakukan peningkatan. Dasarnya pengendalinya ini adalah apa? Akhirnya nafsu. Ya. Boleh dikatakan dengan bahasa manisnya adalah ambisi, tapi sebenarnya dasar dari ambisi kalau kita dasar ke manusia adalah nafsu, ya, baik dalam secara posisi pengen meningkat lebih tinggi, kebutuhannya pengen lebih tinggi, dan kemudian paling tidak dia tidak lebih rendah dari apa yang sekarang dia miliki. Nah, adapun kisi-kisi itu adalah sesuatu yang biasanya terbentuk itu menjadi batasan, ya, batasan-batasan yang mengendalikan kita. Akhirnya kita tidak bisa capai dengan keinginan kita. Ya, saya maksud keadaan, kondisi, dan kebutuhan di sini, apa yang kita lihat di atas tadi, semuanya itu sebenarnya mempunyai batasan. Nah, batasan ini di sini yang kemudian mengendalikan, mengontrol kita, tidak mungkin kita lebih dari kisi-kisi tersebut. Ya, dan pada yang terakhir adalah ketentuan. Ya, ketentuan ini adalah baik aturan, nilai, budaya, dan kemudian kebiasaan kita. Bayangkan sebenarnya keseharian kita yang kita butuhkan ini. Nanti silahkan teman-teman kalau ada mau bertanya, tetapi kita pikirkan ternyata yang kita butuhkan ya hanya seputar yang ini. Nah, sekarang apa yang kita dapatkan di sini dengan kontrol yang ada di sini, maka suatu kecerdasan buatan, kalau kita mereferensi lagi tadi dengan yang sudah saya sharing dengan nilai kepintaran, sebetulnya adalah sesuatu yang bisa melebihi dari apa yang kita peroleh sekarang. Sebagai contoh yang paling pintar, saat Anda mempunyai atasan, bagi Anda atasan Anda pintar. Bagi Anda atasan Anda bisa lebih mengetahui, berarti ada unsur kepintaran di sana. Ya, dan kemudian dengan suatu kepintaran tersebut Anda bisa lihat segala sesuatu apa yang bisa dicapai dia dan kemudian tidak Anda bisa capai, dan kemudian apa yang Anda butuhkan tetapi bisa dia sediakan. Sementara bagi seorang atasan sebetulnya apa? Bawahannya itu pintar. Kalau bawahannya nggak lebih pintar, dia pasti tidak akan meng-hire. Dia nggak akan terima itu jadi bawahan, dia akan rekrut bawahan yang lain yang lebih pintar. Ya, dan kemudian kenapa pintar? Pintar membantu dia untuk mencapai apa-apa yang dia butuhkan. Jadi sebetulnya ini adalah dua kepintaran yang saling membutuhkan satu sama lain.
Ya, mohon maaf kalau suara keputus-putus, saya nggak tahu kendalanya ada di mana nih. Makasih masukannya itu. Nah, sekarang dengan dua kepintaran di sini, ada kepintaran menengah, yaitu kepintaran komputer, kepintaran artificial intelligence. Kalau kita sekarang mengandalkan artificial intelligence dan kemudian kita anggap itulah yang menjadi kunci kita, ya, berarti kita apa yang akan terjadi? Kita akhirnya mempunyai dual referensi saat kita melihat suatu kepintaran seorang atasan apa kepintaran suatu mesin. Begitu pula kepintaran seorang bawahan, apakah yang dari mesin? Mana yang mau kita andalkan? Ini yang saya bilang hati-hati, kita mau memberdayakan ini atau diperdayakan. Karena mesin itu dia mempunyai batasan waktu, dia mempunyai batasan referensi. Mesin di ujungnya itu bukan orang pintar, mesin di ujungnya hanya mesin juga yang kemudian dipampatkan oleh manusia juga di ujungnya sana, yang mengambil data-data dari internet, data-data dari big data, kemudian dipampatkan dan dimasukkan ke dalam sistem ini. Setelah itu dimasukkan dan kemudian diberikan kembali kepada kita. Sama persis kayak yang sekarang kita ada tambang kita lah. Kita berikan keluar, diolah di sana, dibalikan kepada kita sebagai sesuatu yang berguna. Begitu pula dengan kepintaran kebuatan ini, yang terjadi begitu. Mereka mengambil informasi yang kita berikan, mereka mengambil informasi dari apa yang kita sharing dari situs-situs kita, diolah oleh mereka, dan kemudian itu dijadikan kepada mereka sebagai data, sehingga saat kita meminta kembali, mereka menghasilkan kepada kita. Lalu apa jadinya? Untuk memenuhi kepintaran buatan ini, kita akan semakin melengkapi lagi dengan data-data informasi yang lain kita taruh di situs, dan kembali informasi semua yang kita anggap berguna itu diambil oleh semua layanan-layanan artificial intelligence untuk kemudian diberikan manfaatnya oleh kita kepada kita, tapi yang memanfaatkannya lagi sekarang bukan hanya kita, tetapi negara-negara lain, bahkan orang-orang lain, pihak manapun, jadi bisa memanfaatkan segala sesuatu yang bisa kita berikan. Sehingga sekarang kecerdasan buatan yang saya bilang bahwa kita butuh memintarkan mereka untuk agar bisa lebih pintar dari kita, ternyata kalau pemanfaatannya itu salah, jadi yang akan lebih pintar adalah suatu pihak yang lain. Adalah suatu pihak yang lebih mengerti soal bagaimana cara mengolah data yang kita. Sekarang teman-teman pikirkan, kita bisa diperdayakan oleh kecerdasan buatan ini apabila kita memberikan 100 referensi mengenai segala kepintaran, mengenai segala sumber daya, mengenai segala informasi semuanya, tetapi kemudian saat kita meminta kepada perangkat artificial intelligence yang diberikan kepada kita, ternyata bukan 100 data, tetapi mereka bilang hanya 50 data misalnya, hanya 75 data, atau hanya 25. Kita anggap bahwa memang itulah kita. Dan kita sebenarnya kita tidak tahu bahwa kita sebetulnya adalah 100, bukan 25, bukan 50. Tetapi karena yang memberikan kepada kita informasinya adalah satu layanan kepintaran, maka kita akan percaya bahwa memang dia pintar. Ya. Nah, ini yang saya bilang jangan sampai kita terperdaya. Satu hal lagi, kalau kita terlalu mengandalkan artificial intelligence, jangan lupa mesin tersebut itu bisa error, mesin tersebut bisa disusupi, bisa di-hijack, bisa diakali sama berbagai pihak. Bahkan konten-konten informasi yang harusnya benar itu bisa disalahgunakan, bisa kemudian diubah. Ya, saat itu dilakukan diubah, maka jadi problem. Saya sharing sedikit mengenai apa saja sih yang namanya satu problem yang bisa mengacaukan ChatGPT ataupun mengacaukan suatu artificial intelligence. Ini ada 18 kriminal ya yang terjadi saat ini. Oke, yang sejauh ini saya rangkum ada di dunia itu ada sebetulnya ada 18 ini yang sering terjadi. Ini semua bisa terjadi dengan data kita. Dan ini semua bisa mengganggu artificial intelligence yang ada. Karena artificial intelligence memberikan suatu kecerdasan, tetapi dia belum tentu bisa melindungi informasi yang dia miliki. Ya. Dan kemudian, akhir dari yang saya presentasikannya ini, saya bikin simpel saja dulu, ya, bahwa sekarang kita berpikir tinggal bagaimana cara kita untuk bisa mengoptimalkan. Mengoptimalkan artificial intelligence kuncinya adalah dengan cara yaitu menguasai 6K ini, tapi kemudian kita mampu memprioritaskan dan kita mampu mendefinisikan. Kenapa kita mampu mendefinisikan?
Kalau kita tidak tahu apa yang kita minta, maka belum tentu kita mendapatkan apa yang kita perlukan. Ya, misalnya contoh kita bilang saya mau makan, kemudian makanan apa yang cocok sama saya? Dia akan memberikan 3 list makanan. Kita anggap memang itu yang cocok, padahal hanya karena dia tidak mempunyai referensi. Dari 3 makanan yang dianjurkan tersebut, ternyata hanya 2 yang ada di daerah kita. Akhirnya kita hanya bisa makan 2. Dari 2 itu pun ternyata yang 2 itu yang hanya yang baik menurut mereka, tapi sistem tidak tahu bahwa kita lagi sakit, kita tidak boleh makan makanan yang pertama. Ya, dan kalau kita anggap mesin pintar yang sudah memberikan kita makanan itu adalah kemudian itu kita turuti, maka kita sediakan sakit. Ini satu hal yang simpel yang saya berikan. Hal yang sedikit meningkat lebih tinggi, misalnya kendaraan pintar yang kita percaya sekarang di Cina sudah ada kendaraan pintar bisa jalan sendiri. Kita bayangkan itu terjadi di Indonesia, mesinnya bisa mengantarkan kemanapun kita ingini. Tapi sekarang kalau kita bilang, kalau kita inginnya jelas, saya mau ke kantor Kementerian Agama, jelas. Saya mau ke kantornya Pak Heri Budiarto, ke kantor Kominfo, jelas mesin bisa mengantarkan ke situ. Saat sekarang saya bilang, maaf, misalnya saya mau ke McD, atau saya bilang saya mau ke mana, Starbucks. Ada ratusan Starbucks di Jakarta, ada ratusan McD. Alatnya tidak tahu mana McD yang live untuk didatangi. Dan alatnya bisa membawa kita muter-muter. Begitu pula saat ini mobil jalan kemudian di jalan tol, mobil yang pintar ini, dia bisa mengontrol dirinya untuk bisa menjaga diri agar tidak bisa menabrak yang depan. Tetapi mobil ini tidak bisa menghindari diri untuk tidak tertabrak dari belakang. Loh, kenapa dia harus memikirkan tertabrak dari belakang? Karena yang di belakang kita itu mobil yang tidak mempunyai artificial intelligence. Mobil yang di dalamnya masih manusia biasa, yang dan kemudian dia dilakukan secara manual. Saat dia melakukannya manual, dia tidak mempunyai referensi, tidak ada informasi lokasi, maka mobil yang ada artificial intelligence-nya tidak bisa mendeteksi, tidak tahu, tidak punya ada referensi, di belakangnya seperti apa. Ya, dan ini yang suatu hal yang simpel saja yang kalau kita kembangkan banyak dalam kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Nanti pada presentasi saya sebetulnya bisa dilihat, saya meminta gambar sama ChatGPT, sama artificial intelligence, saya meminta gambar untuk dibuatkan gambar seperti ini itu. Setelah saya berikan, dia memberikan informasinya gambarnya itu ngaco. Salah satu contohnya saya memberikan saya gambar seorang lagi memanah, karena hobi saya memanah. Saat itu diberikan, tangan yang diberikan terpotong. Padahal dasar informasi memanah adalah manusianya harus manusia utuh yang bisa memanah. Tetapi saat artificial intelligence ini mencoba mendeskripsikan apa yang kita inginkan, hasilnya itu masih jauh di bawah. Ya. Nah, akhir kata, kalau kita lihat sekarang, kecerdasan buatan itu ternyata tidak cerdas dan kemudian semuanya mereferensi kepada diri kita, dan itu nanti akan problem bagi penerus kita. Tugas kita sementara ini jangan untuk memanfaatkan artificial intelligence, tetapi justru memperkaya ya pengayaan dari konten artificial intelligence agar jadi bermanfaat bagi mereka. Sementara itu kita ketahui di kedepannya itu nanti Kominfo bisa dijelaskan oleh Pak Hari, Dr. Hari, bahwa akan ada Satria satelit Indonesia Raya yang akan rilis dari Kominfo tahun ini. Dengan adanya itu maka internet se-Indonesia itu bisa tercover dan kemudian memanfaatkan artificial intelligence yang bisa kita berikan dari sekarang, kita upayakan sekarang, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita. Itu saja, mohon maaf kalau ada yang terputus-putus, mohon maaf sekali lagi kalau kontennya ini kurang lengkap, dan kemudian saya tetap berjanji nanti akan saya lengkapi. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya Mbak atas paparan yang sangat luar biasa menarik ini. Jangan sampai diperdayakan gitu ya Mbak ya konsepnya. Tadi beberapa poin yang saya catat di sini, jangan pernah kita merasa tertinggal dengan teknologi baru. Kata Mbak tadi, kemudian AI juga bergantung pada kepintaran pemberi instruksinya. Karena mesin tetaplah mesin. Ya, kemudian jangan terlalu memanfaatkan AI, tapi optimalkan AI dengan menguasai 6K tadi yang sudah Abah sampaikan, dan cara cermat memberikan definisi yang jelas. Karena kalau tidak, bisa jadi misinterpretasi oleh
Itu ya, Pak ya. Baik, Abah mungkin jangan leave dulu, nanti di akhir sesi setelah paparan Dr. Hari nanti kita buat sesi tanya jawab dan mungkin disampaikan oleh para. Baik, Sobat PTA, langsung saja. Tadi sudah disampaikan tentang bagaimana jangan sampai diperdaya. Kita memberdayakan atau diperdayakan. Tapi skill utama untuk mengaktifkan atau mengoptimalkan AI adalah literasi digital dengan cakap digitalnya. Ini akan disampaikan oleh Dr. Hari. Namun sebelumnya akan kami sampaikan CV singkat dari Dr. Hari. Doctor of Engineering Hari Budiarto, MKom IPM, saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika, sekaligus PLT Inspektur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika. Beliau menyelesaikan studi Doctor of Engineering-nya di Tokyo Institute of Technology Japan dalam bidang ilmu Electrical and Electronic Engineering Mobile Communication. Beliau juga menyelesaikan magister komputernya di Universitas Indonesia pada tahun 1998. Untuk itu, Bapak, Ibu, Sobat PTA, mari sama-sama kita dengarkan paparan dari Dr. Hari Budiarto, MKom. Kami silakan. Terima kasih kepada pembawa acara yang saya hormati Bapak Dr. Syafi'i dari Kementerian Agama sebagai Kepala Pusdiklat, yang saya hormati Bapak Abimayu, dan yang saya banggakan para peserta yang hadir dalam webinar online pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kita diberikan suatu rahmat dan karunia sehat sehingga kita bersama-sama bisa berkumpul bersama di dunia maya atau secara online untuk mendengarkan atau untuk mengikuti acara webinar. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini kami diberikan tugas oleh panitia yang berjudul Kecakapan Literasi ASN sebagai pembentuk peningkatan layanan publik. Jadi pertama-tama mari kita pahami tentang literasi digital. Kementerian Kominfo saat ini bertugas untuk bisa melakukan literasi digital pada masyarakat sebanyak 5 juta masyarakat. Terus kemudian kita juga punya tugas untuk menyediakan talenta digital sebanyak 200.000 per tahun. Jadi hari ini kita bicara tentang literasi digital, tapi saya akan di bagian akhir akan menjelaskan talenta digital khususnya untuk ASN. Yang pertama tentang literasi digital, Bapak Ibu. Literasi digital yang diampu oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika tadi sudah disampaikan oleh Bapak Syafi'i, yaitu yang pertama berbudaya digital, kemudian beretika digital, terus kemudian digital safety atau keselamatan digital, dan digital smart atau kita sebut sebagai kecakapan digital. Jadi 4 pilar itu yang bisa diberikan agar masyarakat ini mempunyai literasi terhadap teknologi digital tadi, yang salah satunya tadi sudah disebutkan oleh Bapak Abimayu tentang kecerdasan artifisial atau artificial intelligence. Jadi literasi digital sendiri ini bukan sekedar keterampilan untuk membuat individu mampu mengoperasikan perangkat-perangkat digital, tetapi juga merupakan sebuah nilai. Jadi tujuan dari literasi digital adalah bagaimana nilai-nilai dasar ketika kita masuk di dalam dunia digital itu bisa dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia. Maka dengan nilai dasar tadi, maka diharapkan akan terbangun suatu tindakan sosial yang konstruktif dalam kita berkomunikasi, kemudian juga mengantisipasi risiko-risiko kehidupan digital.
Bapak Ibu yang kami muliakan, saat ini kita hidup di dalam dunia, di dalam dua dunia. Yang satu adalah dunia nyata, yang satunya dunia gaib. Kalau di perkenaan agama terkenal dengan dunia gaib ya, yaitu dunia cyber atau dunia digital ini. Bapak Ibu saat ini ketika ingin memesan makanan, Bapak Ibu ada di dunia digital. Bapak Ibu tidak merasakan makanan tersebut, tidak mencicipinya, juga tidak tahu bentuknya secara nyata, tetapi Bapak Ibu melihat gambar dan Bapak Ibu percaya gambar itu pasti makanannya enak. Kemudian Bapak Ibu melakukan transaksi, uangnya juga nggak ada. Tetapi setelah proses deal tadi, maka Bapak Ibu masuk ke dunia nyata, makanannya ada di depan pintu. Ada orang tahu-tahu mengetuk pintu, Assalamualaikum, Bu, kami mengantarkan pesanan Ibu. Terus kemudian kita terima dan kita bisa makan. Itulah saat ini kita hidup. Jadi hidup di dalam dua dunia. Dan dunia ini saling melengkapi ya. Untuk itu budaya-budaya yang ada di dunia nyata harus juga ada di dalam dunia digital. Jadi kalau kita lihat literasi digital di sini ada 3 klaster. Yang pertama budaya secara umum yang kita bisa nampak, bisa tahu ya, skill, knowledge, kita bisa tahu seseorang punya literasi digital apa enggak di dalam knowledge-nya, di dalam berbudaya itu kelihatan. Tetapi ada hal-hal yang tidak bisa kita lihat ya. Ada yang tidak bisa lihat, misalnya ada yang dinamakan nilai dasar ini nggak bisa kelihatan ya. Jadi dia apakah ada niat jahat di dalam masuk dunia digital itu kita tidak bisa lihat ya. Kemudian juga ada yang dinamakan attitude ya. Attitude ini lebih banyak ke masalah etika. Nah ini walaupun nggak bisa dilihat, tapi itu bisa dirubah dengan adanya literasi digital. Tetapi yang tadi dasar tadi itu tidak bisa dirubah. Kalau ada orang yang ingin berbuat negatif dengan adanya literasi digital, maka dia tetap aja berbuat negatif. Gitu. Jadi itu yang harus kita sadari bersama bahwa dunia nyata dan dunia digital ini mirip. Ada kejahatan di dunia nyata, juga ada kejahatan di dalam dunia digital. Nah, literasi digital ini bermanfaat agar Bapak Ibu semuanya ya, bisa meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, kreativitas, dan bisa memiliki yang dinamakan kecakapan teknologi digital. Seperti tergambar di dalam slide ini, yaitu yang tadi ya, yang artefak tadi itu bisa berubah ya, dan bisa kita lihat. Seseorang yang punya literasi digital dengan orang yang tidak mempunyai literasi digital, kita bisa lihat. Tetapi ada nilai-nilai yang tidak bisa dilihat. Tapi ada juga nilai yang bisa tidak dilihat tapi bisa dirubah. Ya. Jadi sasaran dari literasi digital itu tentunya adalah yang muncul di permukaan dan yang kelihatan. Ya, artinya juga yang ada di tengah tadi. Gitu. Sesuatu hal yang tidak bisa dilihat tetapi bisa dirubah. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan dan mengembangkan kapasitas budaya penggunaan teknologi digital yang aman. Jadi Bapak Ibu supaya tidak ditipu. Ya. Ketika di dunia digital sering banyak sekali penipuan-penipuan itu ya, sampai ke pembunuhan ada ya. Mereka berkenalan di dunia digital, kemudian ketemu di dunia nyata, mereka nggak tahu sifatnya dan sebagainya, tahu-tahu meninggal dunia, ada kasus dan sebagainya. Kemudian mendorong peningkatan kecakapan dasar ya. Di sini Bapak Ibu akan dikenalkan tentang mana yang hoax, mana yang tidak, bagaimana untuk bisa memahami ini adalah hoax gitu ya. Ada mekanisme yang harus kita bisa lakukan. Kemudian juga mendorong meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dasar pemanfaatan teknologi yang baru. Yaitu Bapak Ibu tadi setiap tahun itu kita selalu terengah-engah gitu ya, melihat sesuatu hal di dunia digital ini. Tahun kemarin kita heboh dengan metaverse, ya, di mana itu adalah suatu virtual reality, ada image, kemudian ada AI juga, sehingga hebohnya apa? Hebohnya ada orang yang masuk metaverse, tahu-tahu dia bisa mendapatkan duit, gitu ya. Nah, ini jadi heboh. Saat ini juga sama, ya. Tahun ini kita dihebohkan dengan ChatGPT. Ya. Banyak yang resah juga, wah
Sekarang mahasiswa kalau bikin tesis nggak perlu ada dosen pembimbing, cukup dengan mengetik temanya, kemudian ChatGPT bisa memberikan 1 sampai bab 4, misalnya seperti itu ya. Jadi dunia digital selalu seperti itu ya. Tiap tahun ada hal yang heboh gitu ya. Nanti tahun depan apalagi yang heboh. Nah, ini pasti Bapak Ibu akan mengalami itu. Dengan adanya literasi digital, maka kita akan menjadi kuat ya. Akan mengerti, akan paham risiko-risiko apa yang terjadi di dalam dunia digital tadi. Nah, itulah tujuan dari literasi digital. Yang hari ini saya akan membahas kecakapan digital, tetapi saya akan menginformasikan bahwa literasi digital ada 4 pilar ya. Yang 3 pilar ini, yang pertama adalah memahami budaya digital. Jadi yang dinamakan digital culture. Jadi digital culture ini contohnya misalnya saat ini kalau kita membuat keputusan itu harus berbasis data. Dan budaya itu sudah hampir melek sekarang. Bapak Ibu ketika mau pergi ya, itu bisa melihat cuaca ya, ngecek. Kemudian ngecek dulu kalau mau mudik tolnya macet apa enggak gitu ya. Sekarang itu sudah berbudaya. Kalau mau pergi lihat Google Map. Arahnya kemana? Saya harus jalan kemana? Oh di sana macet dan sebagainya. Itu sudah saat ini merupakan budaya. Dan orang memahami gitu ya. Seorang sopir dia ketika disuruh ayo berangkat. Nah, dia buka dulu mapnya. Kemudian lihat. Artinya dia tidak langsung mengindahkan apa yang kita perintahkan, tetapi dia cek dulu situasi jalan seperti apa dan sebagainya. Dan itu kita memahaminya dan kita tidak kesal. Kan sudah disuruh kok nggak segera jalan dan sebagainya. Nah, itulah yang dinamakan budaya digital. Kemudian yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu ketika butuh makanan dan sebagainya, sekarang anak-anak tinggal disuruh coba belikan makanan ini dalam waktu singkat mereka sudah bisa mendapatkan hal itu. Dan anak-anak mencari semuanya itu dengan menggunakan HP, ya kita hanya bisa lihat dan itu wajar saja gitu. Nah, itulah yang kita namakan budaya digital. Jadi budaya digital adalah bagaimana kita berinteraksi, berperilaku, berpikir, dan berkomunikasi dalam lingkungan masyarakat dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi digital. Jadi budaya ini bisa terbentuk dari unsur-unsur sistem agama, sistem politik, adat istiadat, bahasa, pakaian, karya seni, dan lain-lainnya. Nah, itu yang tadi saya contohkan, Bapak Ibu, saat ini saya yakin nggak pernah bawa uang cash. Ya. Di dompetnya pasti isinya hanya kartu-kartu. Dan sekarang pun orang sudah nggak buat kartu-kartu lagi. Ya. Jadi di kantongnya, di celananya, di saku ini nggak ada apa-apa lagi. Hanya bawa KTP aja, ya, atau bawa HP. KTP-nya di Surabaya sudah menggunakan KTP digital, ya ada di HP semuanya. Kalau HP-nya hilang ya udah, ya sudah nggak bisa apa-apa lagi kan, karena sudah sangat tergantung. Ya. Nah inilah budaya digital. Kemudian berikutnya lagi adalah etika digital. Bapak Ibu, etika digital ini harus dipahami supaya apa? Supaya kita dengan teman kita, dengan keluarga kita tidak terjadi suatu selisih gitu ya, perselisihan. Jadi sering hal ini muncul ya, di permukaan sehingga masyarakat itu sampai ke pengadilan, sampai berantem dan sebagainya hanya karena mereka tidak memahami etika digital. Mereka salah paham gitu ya. Jadi tujuan untuk memahami etika digital ini agar menciptakan masyarakat yang betul melek informasi secara politik tercerahkan ya. Kemudian dia bisa mendapatkan informasi yang betul-betul kredibel. Kemudian contohnya adalah misalnya ya kita ketika menulis pesan itu etikanya nggak boleh pakai huruf besar. Mungkin orang akan menyangka kita wah marah-marah ini, apalagi dikasih warna merah gitu ya. Karena ada juga orang yang iseng seperti ini. Mereka wah kan lebih bagus warna merah supaya bisa lebih cepat dibaca, matanya bisa langsung bisa melihat gitu, eye catching gitu. Tetapi ini bisa menyinggung orang lain gitu. Kemudian kita menggunakan emotion ya, gambar-gambar gitu ya. Kan banyak sekali sekarang itu mereka nggak ngomong, tahu-tahu ngirim gambar ya. Gambarnya juga macam-macam, ada tulisannya, kadang-kadang nggak ada tulisannya ya. Sehingga orang-orang akan menebak ini maksudnya apa sih gitu. Nah ini kita mengetahui belajar tentang etika digital ini agar kita ya tidak terjadi salah paham,
memudahkan komunikasi, mudah saling memahami dan sebagainya. Ini yang dinamakan sebagai integrasi sosial, solidaritas, dan bisa membentuk identitas diri. Kemudian yang berikutnya lagi, yang pilar ketiga, yaitu safety, digital safety, ya. Karena saat ini banyak sekali ya masyarakat ketika terengah-engah atau terheran-heran dengan dunia digital ini, ya. Misalnya tahu-tahu mendapat surat cinta dari polisi gitu ya, surat tilang gitu ya. Tahu-tahu kita nggak merasa melanggar, oh, tapi ada buktinya, ada fotonya di situ gitu. Nah ini bagaimana kita bisa selamat di sini ya, artinya digital safety. Misalnya ada pesan gitu, kita harus memahami bahwa itu mungkin akan dimasuki ya oleh program-program yang memang dalam rangka untuk mengambil data kita. Jadi ini contoh-contohnya, misalnya pengamanan itu dimulai dari pengamanan fisik, sarana digital, HP kita, komputer kita, password kita ya. Kemudian pengamanan software. Jadi banyak sekali kalau kita itu nginstall gitu ya. Pakai Play Store, kemudian diinstal ya, next. Yang penting cepat gitu. Padahal ketika next itu ya udah ya virusnya masuk ya. Kemudian Trojan masuk sehingga semua yang kita lakukan bisa didapatkan datanya dan sebagainya. Jadi ini yang tujuan dari digital safety. Jadi kita itu sadar akan suatu risiko ketika kita melakukan sesuatu. Jadi ini tujuan dari literasi digital pada 3 pilar. Hari ini saya akan menjelaskan tentang yang dinamakan kecakapan digital, yaitu pilar yang terakhir, pilar yang nomor 4. Jadi kecakapan digital atau kita namakan digital smart ya, artinya cerdas gitu ya, kita cakap. Ada 5 hal, yang di breakdown dalam kecakapan digital itu tadi ya. 5 hal tadi adalah kemampuan kita untuk bisa melakukan menyeleksi, memahami, menganalisis, memverifikasi, dan berpartisipasi. Jadi 5 hal ini yang harus kita pahami ya, di dalam kita masuk di dalam dunia digital. Karena kalau kita 5 hal ini kita nggak pahami, artinya kita belum cakep digital, maka ya kasus ketipu, artinya yang tadi digital safety itu menjadi nggak safety. Ya. Yang tadinya budaya digital menjadi tidak berbudaya. Yang tadinya etika digital kita bisa dinamakan tidak beretika. Kenapa? Karena kita belum cakap menggunakan teknologi digital tadi. Nah, contohnya menyeleksi. Menyeleksi itu apa? Itu adalah kecakapan di dalam memilih dan memilah berbagai data dan informasi ya, dari sumber yang diakses, kemudian kita memviralkan. Saat ini ada Undang-Undang ITE, Undang-Undang ITE ini sudah diamandemen dan sebagainya. Ketika kita memviral suatu berita yang nggak jelas, sumbernya nggak jelas, akhirnya ada pihak lain yang tersinggung, kemudian kita diadukan dan sebagainya. Nah, ini yang dinamakan menyeleksi. Jadi kita bisa tahu mana informasi yang diviralkan, mana sumber informasi yang benar dan sebagainya. Kemudian memahami, ya kecakapan memahami tentang data informasi yang sudah diakses. Ya. Kemudian sebagai kita ASN, maka etika aparatur pemerintah itu seperti apa? Ya. Sekarang banyak sekali mereka terkena gara-gara keluarga kita berbuat sesuatu, kemudian diviralkan, semua orang tahu, akhirnya kita mendapatkan suatu hukuman disiplin. Nah, ini yang harus kita bisa memahami hal-hal seperti ini dan memberikan ya kepada keluarga kita untuk bisa ikut aman ketika masuk ke dunia digital. Kemudian kemampuan menganalisis, kemudian kemampuan untuk memverifikasi dan kemampuan untuk berpartisipasi, yaitu kecakapan ketika kita berperan aktif untuk suatu inisiatif atau kerjasama di berbagai forum. Banyak sekali sekarang forum-forum, grup-grup yang dibentuk ya. Saya yakin Bapak Ibu mengikuti WA grup ini pasti lebih dari 10 ya. Jarang orang mempunyai WA grup itu hanya 2, 3, itu jarang saat ini, nggak ada itu ya. Rata-rata pasti 10 ya. Itu 10 itu teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah, kemudian tetangga, RT, RW, ya.
Kemudian kalau ikut pelatihan, kita bentuk WA group lagi. Kalau ikut perkuliahan dengan dosen A, ikut bentuk WA group lagi, dosen B dengan grup lagi. Akhirnya banyak sekali ya WA group yang ada. Nah ini bagaimana kita bisa berpartisipasi dan aman menggunakan WA group dan sebagainya. Nah ini yang tujuan daripada kecakapan digital. Jadi Bapak Ibu, fokus dari kecakapan digital itu fokusnya ada beberapa klaster ya. Ada berfokus pada organisasi. Ya, kecakapan digital ini dalam organisasi ya. Ketika kita memilih perangkat keras mana, perangkat lunak mana, kemudian bagaimana kita melakukan proteksi ya. Kemudian juga bagaimana kita menggunakan mesin pencarian informasi. Ini fokusnya organisasi. Kemudian juga ada fokusnya pada masyarakat ya. Penggunaan jejaring pertemanan ini kita harus paham gitu ya. Penggunaan jejaring pertemanan ini ada di grup itu ada yang suka mengirim sesuatu sehingga penuh ya. HP kita penuh, kan ada orang yang di WA grup ya sering mengirim foto, mengirim video walaupun kita nggak ada komentar terus saja ngirim ya. Kan ada yang punya sifat seperti itu. Ada yang punya sifat berita-berita yang ya tidak semestinya dia forward dan sebagainya. Padahal itu teman dekat kita, mau dikeluarkan dari grup juga nggak enak dan sebagainya, tersinggung gitu. Nah ini fokus kecakapan digital pada masyarakat ya. Jadi ada ancamannya, ada risikonya, ada langkah konkret yang harus kita lakukan di dalam melakukan kecakapan digital. Kemudian sesama aparatur ya, sesama aparatur dan diri sendiri. Jadi ada 4 klaster yang harus kita lakukan di dalam kecakapan digital kita. Ya, fokusnya pada sesama aparatur, sesama ruang kerja kita. Jadi kecakapan digital adalah bagaimana kita berkolaborasi, bagaimana kita menggunakan WiFi misalnya, bagaimana kita menggunakan simbol-simbol, ya, emoticon, percakapan digital. Ya, ini risikonya apa? Ya, misalnya untuk berkolaborasi kita proses kerjanya menjadi terlambat. Ya, kemudian langkah konkretnya apa? Kita belajar bagaimana sih cara berkolaborasi. Misalnya kita diminta untuk membuat laporan. Ya, kemudian kita harus mengkoordinir dari 4 unit kerja, maka kita bisa gunakan misalnya Google Drive ya, yang paling simple gitu. Terus kemudian diletakkan filenya ini ya, nanti bab 1 siapa yang ngisi ini, bab 2 siapa ini. Nah itulah dasar kecakapan digital yang harus kita miliki ketika kita di dalam klaster sama-sama di ruang kerja kita atau sesama aparatur. Terhadap diri sendiri juga hati-hati kita ya. Jadi sekarang sudah ada undang-undang PDP ya. Kita tidak bisa seenaknya menyimpan data-data dari misalnya kita sebagai panitia webinar seperti ini, kemudian kita membuat formulir misalnya, sebutkan nama, alamat, tanggal lahir, harus diisi supaya kita bisa mengetahui siapa aja yang ikut di webinar ini dan harus register ya. Itu harus ada tanggung jawabnya ya. Jadi hati-hati di situ. Nah ini salah satu contohnya misalnya seperti ini yang saya sebutkan tadi ya. Jadi bagaimana kita mengatasi risiko-risiko tadi. Nah ini kecakapan digital tujuannya seperti itu. Misalnya tadi di Undang-Undang PDP, ketika kita membuat form, maka kita harus menyantumkan seperti ini misalnya ya. Mau bergabung dengan kami ya, ada tulisan di situ. Ya, saya setuju data pribadi saya digunakan ya. Jadi ketika dia mau klaim, loh kok Anda data pribadi saya kok bisa pampang seperti itu dan sebagainya ya. Jadi form seperti ini yang harus diperlukan. Ya. Jadi kita paham. Nah, nantinya kalau kita mengumpulkan data, terus kemudian nggak ada form ini, kemudian Anda dituntut, maka Anda akan ancaman kena 5 tahun. Ya. Nah, ini kecakapan digital ini yang harus kita lakukan. Jadi ini contoh bagaimana kita mengatasi keamanan data dan informasi terhadap suatu ancaman-ancaman ya, menggunakan software, kemudian juga misalnya di HP kita sering sekali Bapak Ibu HP-nya dibajak gitu ya. Padahal di dalam WhatsApp itu ya dibajak user akunnya di WhatsApp sehingga dipakai untuk penipuan. Padahal di dalam WhatsApp sendiri sudah menyediakan yaitu verifikasi 2 langkah. Jadi ini salah satu contoh kita harus memiliki hal-hal yang sederhana tersebut untuk melindungi diri kita. Nah, inilah yang dinamakan sebagai kecakapan digital. Nah, ini
tentang hal literasi tadi Bapak Ibu ya. Jadi ada 4 pilar. Kemudian yang saya detailkan tadi ada pilar yang keempat, yaitu kecakapan digital. Kecakapan digital ini sangat penting untuk kita miliki ya, pengetahuan-pengetahuan tentang bagaimana kita bisa mengendalikan semua hal di ruang digital tadi. Kemudian hubungannya dengan layanan publik seperti apa ya. Jadi semua ASN itu dituntut ada 3 hal ini ya. Jadi ada kompetensi teknis, ada kompetensi leadership. Nah, ini lebih banyak ke manajerial, kompetensi manajerial. Sama kompetensi etika. Jadi kompetensi etika ini bisa juga dikatakan sebagai kompetensi sosial kultural gitu ya. Jadi kompetensi teknis. Nah, ini sangat cocok sekali dengan kecakapan digital tadi, yaitu pengetahuan tentang teknologi, pengetahuan tentang hukum, misalnya tadi undang-undang ITE, yaitu cyber law, kita minimal ngerti gitu ya tentang cyber law. Cyber law kita ada undang-undang ITE, ada undang-undang PDP, ada PP yang mengatur tentang penyelenggaraan aplikasi elektronik dan sebagainya. Ini kita harus paham supaya tidak terkena pidana tadi. Karena di setiap hal tersebut ada pidananya sekarang gitu ya. Kemudian kita harus memahami tentang manajemen proyek, sumber daya. Ya, ini kompetensi teknik dari ASN. Kemudian juga ada kompetensi leadership, yaitu manajerial. Bagaimana kita bisa melakukan manajemen, kemudian gaya manajemennya seperti apa, dan sebagainya. Kemudian ada kompetensi sosial kultural atau etika, yaitu manajemen nilai, penalaran moral, integritas pribadi, etika komunikasi, budaya beretika dalam organisasi, dan sebagainya. Jadi ini yang harus dimiliki oleh ASN yang melakukan pelayanan publik. Ya, tadi didukung oleh 4 pilar dari literasi digital. Nah, saya menekankan terhadap kecakapan digital tadi. Bapak Ibu, tadi dijelaskan tentang VUCA ya. Jadi saat ini pelayanan publik berbasis digital itu sudah merupakan keharusan ya, keniscayaan, kita nggak bisa mengelak gitu ya, masyarakat sudah menuntut gitu ya. Jadi yang tadi disampaikan tentang adanya VUCA, yaitu volatility, perubahan yang sangat cepat, itu bagaimana kita bisa mengatasi hal tersebut. Yaitu kita harus cepat tanggap ya. Kunci keberhasilan menghadapi volatilitas itu adalah ketetapan dalam membaca suatu perubahan. Nah ini kita bisa kita lihat potensi Indonesia sendiri ya, demografinya Bapak Ibu. Kita lihat penduduk kita luar biasa ya, 273 juta. Kemudian anak-anak yang kita namakan sebagai Gen Z dan Gen Z ini, dia tiap hari melek aja sudah menggunakan informasi-informasi digital gitu ya. Ini sudah 25% ya dari demografi yang ada gitu. Kemudian kalau kita lihat digital usernya sendiri, dari 273 penduduk ini ada 370 mobile connection gitu ya. Jadi sudah melebihi jumlah penduduknya gitu ya. Kan kita nggak ngitung yang bayi ini ya. Ini aja sudah 370, artinya 133% dari jumlah penduduk gitu. Kemudian internet user ini sudah 204 juta internet user yang ada. Kemudian yang menggunakan pembelian atau menggunakan ekonomi digital ini sudah 158 juta. Kemudian mereka akses internet ya, masuk ke ruang digital itu ternyata dalam 1 hari itu sudah 8 jam lebih gitu. Jadi waktu yang dipakai itu sudah 30% mereka pakai untuk masuk di ruang digital gitu. Kadang-kadang 1 hari full mereka kerja di ruang digital, main game dan sebagainya. Jadi masyarakat Indonesia itu sudah seperti ini, maka sudah layak untuk menuntut mereka pelayanan publik yang berbasis digital itu. Ya ini kita tidak terlepas dari VUCA tadi ya. Jadi ada solusi-solusi yang harus kita lakukan. Misalnya ada ketidakpastian ya. Apa yang harus kita lakukan? Ya kita mencari informasi sebanyak mungkin dari berbagai sumber sehingga kita bisa mengambil keputusan itu dengan tepat. Nah, jadi lingkungan kita sudah menuntut. Kemudian era global itu ada VUCA, maka apa yang harus kita siapkan sebagai ASN? Nah, ini yang menjadi kunci keberhasilan kita. Nah, Bapak Ibu tadi disentuh tentang AI. Jadi saat ini kalau kita lihat dari hasil riset ya, ini ada sumber dari McKinsey ya.
Jadi ada dua sumbu ini, sumbu X dan sumbu Y. Ya, sumbu X adalah minat, sumbu Y adalah inovasi. Jadi saat ini kalau keluar yang namanya produk ChatGPT itu tidak heran ya, karena yang dinamakan applied AI itu sudah ya inovasinya sudah luar biasa ya. Jadi waktu saya masuk kuliah di UI itu saya membantu industri mata tilar itu tahun 96. Ya, saya menggunakan AI, Bapak Ibu. Saya menggunakan metode jaringan saraf tiruan dan fasi. Saya gabung ya. Akhirnya saya bisa membuat komputer membantu dalam industri minyak wangi. Jadi tester itu nggak perlu orang lagi. Ya. Jadi mereka bisa mencium aroma gitu. Dan aroma itu tepat gitu. Ketika dicampur suatu bahan-bahan kimia untuk bisa menimbulkan aroma yang seperti ini, maka komputer itu bisa lebih sensitif daripada manusia gitu ya. Tapi kita belajarkan ya ke dalam sistem. Ya, kita belajarkan ini loh bau mangga, ini loh bau mawar, ini loh bau melati ya. Ada 100 sampel saya masukkan semua di situ. Akhirnya mereka jadi pintar ya. Bisa menyiptakan aroma-aroma yang betul-betul diminati oleh masyarakat. Itu contohnya pada tahun 96 saya riset tentang AI untuk bagaimana komputer bisa membau suatu aroma. Nah, sekarang sudah masuk ke chat GPT ya. Sampai bahkan kita bisa merubah wajah di foto ya. Kemudian suara saya itu bisa dipakai juga ya. Sehingga ada orang lain yang menggunakan suara saya seolah-olah itu suara saya. Nah, ini bisa digunakan untuk kriminal. Jadi AI ini sudah berkembang sangat tepat, sangat cepat sekali ya, terutama untuk applied-nya. Karena infrastruktur digital sudah luar biasa ya, prosesor sekarang komputer aja kalau dulu zaman saya kuliah komputer itu cuma satu prosesor ya, single prosesor. Sekarang sudah multi prosesor dan sudah sangat cepat sekali. Jadi ini Bapak Ibu aplikasi-aplikasi AI yang apalagi dengan adanya COVID ini didorong lagi gitu ya. Kemudian kalau kita balik lagi ke SPBE, Bapak Ibu, pelayanan publik itu dasarnya adalah ini. Ya. Jadi kita harus memiliki kecakapan tentang tata kelola SPBE, manajemen SPBE, penyelenggara SPBE, dan bagaimana menerapkan SPBE di dalam layanan publik. Karena masyarakat tadi sudah saya sampaikan ya, potensi masyarakat Indonesia sangat luar biasa. Maka pelayanan publik kita nggak bisa secara konvensional. Semua harus dilakukan dengan berbasis elektronik atau berbasis digital. Ini ada panduan Bapak Ibu tentang penggunaan AI ya atau kecerdasan artifisial. Jadi pemerintah Indonesia saat ini itu sudah mengeluarkan dinamakan buku pintarnya yang kita namakan sebagai Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia 2020 sampai 2045. Jadi ada 5 bidang prioritas, termasuk pelayanan publik yang dilakukan oleh Kementerian Agama, ini masuk di bidang reformasi birokrasi. Jadi ada 5 bidang prioritas, kemudian juga ada perbaikan di pondasi-pondasi, artinya dasar ya, pilar dasar, yaitu etika dan kebijakan, infrastruktur, kemudian pengembangan talenta, sama riset, ini nanti akan mengarah ke dalam 5 bidang prioritas ini. Nah, ini saya cuplikan di dalam buku tadi ya. Di dalam buku itu sudah ada use case ya yang digunakan, yang dikembangkan oleh berbagai lembaga. Itu diminta lembaga-lembaga itu untuk mengembangkan AI tapi digunakan untuk pelayanan publik. Contohnya adalah pengembangan platform chatbot untuk layanan pemerintahan. Ini pada tahun 2021 dikeluarkan. Orang belum tahu ChatGPT ya. Kalau itu ChatGPT sudah ada, pasti di sininya platform ChatGPT. Tapi menggunakan platform chatbot aja sudah luar biasa waktu itu ya. Saya waktu itu ada lomba, itu Pemda Klaten, itu luar biasa membuat chatbot untuk dunia pariwisata. Kemudian ada pengembangan sistem otomasi proses robotik, kemudian untuk pengelolaan anggaran, kemudian analisa sentimen, kemudian ada big data pemerintahan dan sebagainya. Nah inilah AI yang dipakai di use case. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Di Korea, pelayanan publik sudah menggunakan metaverse. Jadi dia masuk ke aplikasi, kemudian dia bisa pilih avatar dia, kemudian dia masuk ke metaverse, kemudian dia ingin membuat suatu layanan apa gitu ya. Nah, dia langsung bisa menuju ke sini. Ini dilakukan di komputer, seolah-olah dia langsung berhadapan dengan yang memberikan layanan.
Nah, kemudian yang ChatGPT, Bapak Ibu. ChatGPT ini tadi saya masukkan, Bapak Ibu bisa download OpenAI ya. Ini sampai itu alamatnya, sumbernya di situ, silakan download ya. Tadi saya coba, saya tanya gini, bagaimana cara membagi harta waris sesuai syariah Islam? Nah, ini sama masukkan pertanyaannya. Kemudian ChatGPT jawabnya kayak gini, Bapak Ibu. Bagi umat Islam ada beberapa prinsip dasar. Jadi sudah detail jawabnya gitu ya. Kemudian berikut adalah cara untuk membagi harta warisan. Jadi dia sudah keluar ke berbagai sumber ya, sudah dimasukkan di situ gitu ya. Nah ini kita berikan dalam bahasa Indonesia gitu ya. Artinya kita nggak perlu lagi nanti ada ustadz gitu ya, sudah ada di sini gitu ya. Para ustadz dikumpulkan, ada 1000 ustadz, masukin semua data di dalam chat GPT, kemudian para umat bisa menanyakan apapun saja ya, kegiatan apapun saja. Ini sebagai contoh. Ini silakan Bapak Ibu untuk download ya. Ini gratis downloadnya. Kemudian Bapak Ibu bisa masukkan beberapa pertanyaan. Ini yang saya sebagai contohnya ya. Jadi pelayanan publik bisa kita lakukan dengan menggunakan cara-cara seperti ini. Terus kemudian Kementerian Kominfo untuk para ASN ya, untuk kecakapan digital tadi kita mengembangkan yang namanya Government Transformation Academy Bapak Ibu. Ini gratis ya. Gratis Bapak Ibu untuk mengikuti ini. Tahun 2022 kemarin kita ada 28.000 ASN yang mendaftar. Kemudian pesertanya ada 25.000. Kemudian yang lulus 18.000 ya. Kita ajarkan tentang kecakapan digital. Kemudian target peserta untuk tahun 2023 kita saat ini 12.000 karena anggarannya adanya segitu gitu ya. Jadi kita turunkan jadi 12.000. Nah, makanya kita kerjasama dengan berbagai pemda agar mereka bisa membiayai sarananya, tapi kami sediakan modulnya, kami sediakan instrukturnya dan sebagainya. Tapi untuk makan, untuk transport kami serahkan kepada institusi masing-masing gitu ya. Kalau yang tahun 2022 kita biayai semua karena memang anggarannya besar gitu ya. Kalau sekarang anggarannya terbatas. Materi-materinya adalah ini Bapak Ibu, kami mempunyai 18 materi yang digunakan ya untuk para ASN dalam melakukan pelayanan publik ya. Ada manajemen risiko, ada keamanan informasi, kemudian ada sentimen analisis ya. Kita bisa melakukan analisis ya terhadap sosial media, sampai kepada data science, kemudian cyber security, kemudian graphic design, sampai juga kita ajarkan tentang bagaimana melakukan pembelajaran digital, ya, sampai ke manajemen proyek dan sebagainya. Ini sesuai dengan yang tadi kompetensi teknis yang kami berikan. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu yang kami bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, luar biasa yang materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Hari tadi tentang kecakapan digital bagi ASN. Tadi beberapa poin yang sebut saya ada bahwa pilar literasi digital sebagai dasar kita melaksanakan aktivitas kita dalam dunia maya itu meliputi budaya digital, kemudian keamanan digital, kecakapan digital dan etika digitalnya. Kemudian kompetensi ASN untuk pelayanan publik itu mencakup kompetensi teknis, kompetensi etika, dan ya menarik di sini bahwa Kominfo bukan hanya sebagai regulator dalam mengatur bagaimana cara kita komunikasi transaksi di dunia ya atau di dunia gaib yang tadi Pak Hari bilang, tapi Kominfo juga memberikan layanan ya berupa GTA tadi ya, Government Transformation Academy ya, perkaya ASN dalam literasi digital dalam dunia teknologi. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Dr. Hari dan juga Abah tadi sudah selesai menyampaikan materinya. Baik, untuk itu Sobat PTA kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Kami silakan kepada Bapak Ibu peserta atau Sobat PTA yang ada di ruang Zoom untuk melakukan raise hand bagi yang ingin bertanya. Kami silakan.
Baik, ada siapa di sana? Dan kami silakan untuk ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Dendi atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan adalah tadi sudah dijelaskan banyak sekali tentang literasi digital, terus apa manfaatnya dan tantangannya dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di masa-masa sekarang ini yang mana perubahan teknologi itu sangat berputar dengan cepat. Yang ingin saya tanyakan adalah terkait literasi digital ini, bagaimana caranya kita dalam memberikan mendiseminasikan literasi digital ini nanti ke orang-orang di sekitar kita, karena yang kita tahu kan untuk literasi digital di tiap-tiap orang itu kan sangat berbeda ya. Ada yang mungkin sudah sangat literate dan juga mungkin ada yang masih pegang saja mungkin masih bingung seperti itu. Ya, bagaimanakah cara kita dalam memberikan literasi digital terhadap audiens yang secara ragam ini? Oke, baik, terima kasih Mas Nasarudin dari Balai Diklat Keagamaan Semarang dan Agama. Sepertinya pertanyaan ditujukan untuk Dr. Hari ya. Bagaimana cara menyebarkan literasi digital untuk orang-orang sekitar, terutama mungkin yang tingkat pemahaman digitalnya masih agak lemah. Kami silakan Pak Hari untuk memberikan tanggapan. Ya, terima kasih kepada Pak Nasarudin Latif dari Semarang. Ya, jadi Kementerian Kominfo ini sebetulnya sudah membuka ya tentang literasi digital. Artinya masyarakat itu bisa langsung mendaftar aja. Karena tidak semua orang itu bisa mengajarkan dengan baik ya. Jadi tentang 4 hal tadi, 4 pilar tadi kalau menyampaikan kita salah, maka masyarakat ini justru tidak memahami nantinya, tapi tambah justru mereka tambah bingung gitu ya. Maka bila ada sekitar kita ingin melakukan literasi digital, ini tinggal mengikuti kegiatan dari Kominfo. Ini tersebar di seluruh Indonesia ya. Jadi kegiatannya itu cuma 1 hari saja untuk bisa memahami 4 pilar tadi tentang budaya digital itu apa, etika digital apa, terus kemudian kecakapan digital apa, safety digital itu apa, atau digital safety itu apa. Nah itu tinggal tinggal mengikuti aja pelatihan ini sehingga itu bisa mendapatkan pengetahuan-pengetahuan tentang ini. Atau kalau mau ya, itu di Play Store sudah ada ya tentang pelatihan literasi digital ini yang berbasis pada HP ya. Jadi bisa download tentang atau menginstall tentang siberkreasi. Jadi dimasukkan aja di dalam Play Store siberkreasi, nanti bisa memasukkan mendaftar di situ. Materinya banyak, ada video, ada animasi dan sebagainya. Kalau mau belajar sendiri gitu ya. Jadi saya sarankan Mas Nasarudin jangan mengajarkan kepada masyarakat di sekitar karena kita belum mempunyai kemampuan untuk bisa menyampaikan kepada pada orang lain ya. Tapi untuk diri kita sendiri mungkin kita bisa membaca, bisa download tentang siberkreasi tadi ya, bisa membuat sampai itu melihat video-videonya, animasi maupun berbagai contoh-contoh yang ada. Tapi menurut saya sebaiknya diajak aja ya, diajak keluarga atau diajak masyarakat di RT-nya untuk sama-sama bisa mengikuti pelatihan tentang literasi digital yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo dan tidak lama sehingga kita bisa mempunyai hal-hal tersebut dan itu bisa nantinya kalau kita kurang jelas bisa ditanyakan lagi melalui Play Store tadi. Karena Bapak Ibu kalau sudah mengikuti pelatihan ini pasti sudah terdaftar ya akunnya. Nanti kalau menanyakan pasti akan dilayani pertanyaan-pertanyaan yang larinya bagaimana kita hidup di dunia digital. Mungkin itu Mas Nasarudin Latif. Baik, terima kasih Pak Dr. Hari. Selanjutnya ada pertanyaan dari chat Zoom. Ini mungkin untuk Abah nih. Abah, ada pertanyaan begini. Dari Arif.
Prakom dari UIN Araniri Banda Aceh. Bilang katanya data itu sangat penting dalam pemerintahan, Abah. Tapi bagaimana menjaga keamanan dan privasi data ini? Apa peran pemimpin dalam mendorong pemanfaatan AI untuk pencegahan penyalahgunaan data maupun kebocoran data? Monggo silakan, Abah. Oke, baik. Suara saya kedengeran ya. Jadi gini, kita kalau lihat pengamanan data, ya, itu cuma satu layer di bawah yang utama, yaitu keamanan layanan. Oke, saya mempunyai 6 tahapan umum yang sering saya sharing, biasanya kalau lagi di TV-TV juga, ataupun kemudian di berbagai paparan. Ya, level yang paling pertama adalah kemudahan. Level kedua untuk solusi digital adalah kecepatan. Setelah dia mudah, dia kemudian harus bisa lebih cepat. Yang ketiga adalah dia harus bisa dimonitor. Dia mampu dimonitor. Yang keempat, dia selain bisa monitor, dia harus bisa dikendalikan. Oke? Karena percuma kita bisa memantau, bisa memonitor tanpa kita bisa mengendalikan. Sama kayaknya kita naik bis atau naik apa, kemudian ada yang kita bisa memonitor, kita tahu ini kendaraan kemana, tetapi saat mengalami sesuatu, kita nggak bisa mengendalikan kendaraan itu problem. Ya. Dan di atasnya pengendalian adalah yang namanya pengamanan. Pengamanan itu baik pengamanan kepada usernya, pengamanan kepada servernya, pengamanan terhadap datanya, dan lain sebagainya. Ini seperti yang ditanyakan tadi, gitu ya, levelnya. Jadi level pengamanan. Di atas pengamanan itu adalah keamanan. Loh, apa bedanya pengamanan dan keamanan? Beda. Kalau pengamanan itu bagaimana upaya-upaya untuk menjaga pengamanan di sini dalam hal data, dalam hal usernya, dalam segala hal. Sedangkan keamanan itu menjaga layanan itu sendiri. Bagaimana agar layanan ini tidak terganggu dari pihak ketiga. Ya, jadi bukan terganggu dari aplikasinya. Kalau pengamanan itu dari aplikasinya, mengamankan data dan lain sebagainya. Sedangkan keamanan itu menjaga dari gangguan dari hacker, gangguan dari kerusakan, gangguan dari bencana dan lain sebagainya. Nah, dengan ataupun tanpa artificial intelligence, yang namanya untuk urusan pengamanan di sini udah tanggung jawab semua. Loh, Bah, itu kan yang tanggung jawabnya adalah tanggung jawab pengelola datanya dong. Enggak, semuanya bertanggung jawab. Jangan selalu kita arahkan semuanya ke penyedia data yang harus bertanggung jawab. Bayangkan sekarang teman-teman, bayangkan. Saat penyedia data menjaga datanya, semua kontennya itu dijaga, jangan sampai bocor kemana-mana. Ya. Setelah dia jaga, kemudian data tersebut di-download oleh seorang pengguna. Oke? Karena dia pengguna yang mempunyai hak diberikan akses, ya, maka dia akan mendapatkan data tersebut. Yang tadinya diproteksi di server, kemudian boleh di-download oleh orang yang diberikan akses. Setelah dia punya, dia simpan di notebook dia, kemudian notebooknya dicuri orang. Ataupun dia notebooknya dia bawa ke tempat umum, menggunakan wifi umum, jaringan umum, dan akhirnya kemudian datanya diambil orang. Akhirnya kemudian segala sesuatu yang sudah dijaga dengan investasi yang bisa miliaran, bisa server, begitu mudahnya diambil orang hanya dari level wifi dan kemudian dari sisi usernya. Nah, ini yang ngeri. Jadi apa yang harus kita terapkan? Nah, berarti penyedia layanan harus menjaga benar-benar, harus pelit. Nggak boleh diberikan data ini kepada siapa-siapa sembarangan, dia pelit. Saat dia menjaga datanya untuk tidak boleh diberikan kepada sembarang orang, usernya akan marah. Kenapa? Loh, apa gunanya saya menyimpan data? Apa gunanya saya kemudian memberikan semua konten yang benar kalau saya sendiri sebagai pengguna akhirnya tidak bisa memanfaatkan data yang ada. Akhirnya saya sendiri tidak bisa mengoptimalkan kontennya. Gitu ya, untuk kehidupan dia sehari-hari. Akhirnya orang itu ada jadi saring satu sama lain, antara yang satu curiga ini akan bocor, yang satu sementara dia dianggap tidak berhak menggunakan datanya. Ya. Akhir kata, jadi kita harus melihat bahwa penyedia data harus bertanggung jawab, pengguna data juga harus bertanggung jawab, dan kemudian penyedia data tolong harus pelit. Jangan semua diberikan kepada user. Beri hanya kalau ada 5 kolom,
pikirkan benar-benar apakah user ini butuh 5 kolom apa 3. Kalau hanya 3, diberikan dia hanya 3 kolom. Laporannya dibedakan. Ada yang butuh 5 kolom, hanya diberikan 4 saja. Kayak gitu aja. Mungkin itu bisa menjawab hal yang umum ya, selain kalau bicara database server, kemudian backup-nya dari source major, dari gempa, dari pencurian data, dari perusakan data, semuanya itu kebutuhan dasar dari orang IT-nya sendiri lah, kewajiban dia, dengan ataupun tanpa artificial intelligence. Semoga menjawab. Oke, terima kasih ya, Mbak. Harus pelit ya, Mbak ya. Kata kunci harus pelit. Tapi gini, Apa Mbak. boleh buat? Tapi nggak masalah ya, kalau misalkan AI ini berarti nggak mencampuri data pemerintahan gitu. Artinya aman berarti kalau seandainya apakah OpenChat GPT ini nanti bisa meng-grab data-data pemerintahan, data-data rahasia seperti itu, Abah? Oke, pertanyaannya bagus sekali, malah justru dari moderator pertanyaan ini keren. Hanya memperkaya aja tadi pertanyaan Bapak. Bagus ini gini, karena kalau kita lihat ya, seperti yang saya sharing itu di presentasi awal, nanti saya susulkan ya, saya udah janji ya. Nah, bahwa apa yang membuat segala layanan artificial intelligence ini jadi pintar, itu karena dikasih makan. Yang ngasih makan siapa? Si pemerintah. Kalau umpamanya dari pemerintah, dari BUMN, BUMN-nya, dari publik, dari pendidikan, dari mana? Mereka yang memberi makan kepada si ChatGPT ini atau kepada layanan AI ini agar bisa bekerja secara optimal karena mendapatkan berbagai informasi dari si empunya layanan. Nah, kalau sampai semuanya diberikan, ya akhirnya sama aja membocorkan. Udah nggak ada bedanya antara membocorkan dengan memberi layanan. Harusnya benar-benar dibedakan. Segala sesuatu yang kita bisa layanan adalah pemberi layanan. Harus berpikir, kira-kira publik butuh ini nggak? Kira-kira kemudian hal ini kalau diberikan publik, ini akan berbahaya bagi layanan ini nggak? Kalau umpamanya ini diambil negara lain, kira-kira berbahaya nggak? Nah, saat di antara 3 pertanyaan itu ada yang jawabannya adalah berbahaya, maka walaupun itu publik membutuhkan, lebih baik jangan. Tetapi bila untuk masyarakat internasional nggak ada masalah, untuk publik nggak ada masalah, dan kemudian kalau disebar juga tidak bermasalah kepada penyedia layanan, itu yang diberikan. Selanjutnya nanti biarkan si AI ini yang mengolah. Setelah dapat, kita kan data mentah yang kita berikan. Nanti ChatGPT dan lain-lainnya, dia akan mengolah data tersebut dan kemudian diklasifikasikan untuk apa yang dibutuhkan sama penggunanya. Oke, siap. Terima kasih ya, Pak, untuk tanggapannya. Terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk Pak Dr. Haris. Pak Dr. Haris dan Abah, tolong jangan kemana-mana dulu. Setelah ini kita mau ada sesi kuis nih. Abah, Pak Dr. Haris, kami mohon mungkin masing-masing dari Abah maupun Dr. Haris memberikan satu pertanyaan untuk teman-teman. Akan ada hadiah pulsa Rp100.000 bagi teman-teman Sobat PTA yang menjawab dengan benar pertanyaan dari 2 narasumber. Kalau boleh kami mulai dari Abah, mungkin ada pertanyaan yang bisa disampaikan? Pertanyaan saya simpel. Buru-buruan langsung pada ngetik di chatnya ya. Oke, di chat ya. 6K Siap-siap. yang saya bilang itu segera tulis. Sesuai dengan urutannya, 6K itu apa aja? Siapa yang dulu menjawab, malah itu yang menang, Mas Dandi. Oke, silakan. Bagi teman-teman Sobat PTA, 6K apa aja? Kami tunggu di chat sekarang. Ada kita lihat belum? Oke, kita sambil menunggu teman-teman yang duluan ke chat. Kami silakan Pak Hari, mungkin Pak Hari memberikan satu pertanyaan Pak Hari untuk kuis ini Pak Hari. Oh, ya, pertanyaan saya ini. Siap. Pertanyaan saya, jelaskan contoh kemungkinan penggunaan teknologi kecerdasan artifisial untuk pelayanan publik di lingkungan Kementerian Agama. Oke. Untuk pertanyaan lewat chat juga Pak Hari atau raise hand di sini teman-teman? Silakan red hand aja supaya red hand tahu aja. Oke, orangnya, gambarnya. Yang pertama kali jawab akan dapat langsung pulsa Rp100.000. Yang untuk pertanyaan Abah tadi kami tunggu di chat. Untuk pertanyaan Pak Hari kami tunggu yang raise hand. Sudah ada teman-teman yang raise hand di sini? Jawaban Pak Arif Prakom yang benar. Untuk chat sudah? Ya. Ada yang sudah untuk yang chat? Oke, di situ atas nama Fajar Zen ya? Bukan, ya, Pak Fajar Arif. Zen.
Ada Abah di sini dia menjawab kepintaran, keadaan, kondisi, kebutuhan, keinginan dan visi. Betul betul begitu Abah ya? Tidak tepat. Tidak tepat. Oke teman-teman, masih ada kesempatan. Bukan, di atasnya itu sudah ada di atasnya, namanya Pak Arif Prakom dari Unair. Arif Prakomoyo itu ya, keadaan, kondisi, kebutuhan, keinginan, kisi-kisi, dan ketentuan. Benar gitu ya, Pak? Sesuai urutan, tepat dan sesuai urutan. Oke, sesuai urutan. Sudah. Oke, kami berarti hadiah kami berikan kepada Arif Prakom dari UNER ya, Abah ya? Ya. Oke, selamat untuk Pak Arif Prakom dari UNER. Yang pertanyaan Pak Hari ini belum ada yang resen kayaknya ini. Kami tunggu, teman-teman. Atau di chat, jangan-jangan jawabnya di chat. Maklum seorang dokter, pertanyaannya berbobot kalau dari Pak Pertanyaan Ari. susah banget kayaknya. Oh, ada, oke, ada yang resen, ada resen. Bentar, dengan siapa ini? Halo? Fajar ya, Fajar. Fajar ya? Ya, Fajar Sen. ya halo. Oke, Fajar. Fajar, Sobat PTA, Ya, passwordnya? passwordnya apa ya? Nah, profesional, toleran, Profesional. adaptif. Oke, profesional dan adaptif. Oh, ya, oke, silakan. Jawabannya, Jan. Ya, kemungkinan artificial intelligence yang bisa diterapkan di lingkungan Kementerian Agama barangkali mungkin chatbot. Contohnya misalnya chatbot layanan, karena banyak masyarakat yang mungkin belum tahu prosedur, misalnya prosedur untuk pendaftaran haji. Barangkali itu mungkin bisa dijadikan chatbot. Jadi daripada masyarakat mungkin waktunya tidak cukup banyak untuk pergi ke kantor Kemenak atau ke kantor Kemenak setempat, barangkali di chatbot itu mungkin dia bisa menanyakan apa saja prosedur-prosedur untuk misalnya itu tadi pendaftaran haji, berkas apa-apa yang perlu disiapkan, syarat secara fisik apa, dan selain haji juga bisa dipakai contoh misalnya untuk informasi-informasi madrasah terdekat. Misalnya ada anak-anak kita yang ingin mendaftar ke madrasah di suatu tempat, jadi mungkin bisa melalui chatbot itu, oh ternyata di daerah Medan misalnya ada sekian madrasah ini, alamatnya sekian-sekian, yang terdekat di mana, kira seperti itu mungkin barangkali jawabannya, Pak. Oke, baik, kita tanya langsung. Pak Dokter Hari, gimana Pak Dokter Hari? Ada lagi enggak yang sampai itu yang mau menjawab? Kita bandingkan nanti jawabannya jadi dua. Kalau nggak ada, hanya satu ini ya ini pemenangnya. Oke, lagi kita akan Ada lagi? bandingkan ya mana jawaban terbaik. Ya, Oke, yang kita kedua, bandingkan ada mana lagi yang lebih mungkin yang tepat. resen? Ya, ini nih. Ya, Inti terima Mas B. kasih perkenalkan. Dari mana? Nama saya Nasaruddin Latif Oh, Mas Nasruddin dari lagi yang BPK tadi nanya. Semarang. Oke, Mas Ya. Nasruddin, ntar dulu sebelum mulai. Passwordnya Mas Nasruddin, Sobat PTA. Kalau menurut saya implementasi Mas Nasruddin, maaf, artificial- sebelum bertanya, kita punya Oh. passwordnya, kita punya keywordnya. pas- Sobat PTA, profesional, sobat profesional, toleran, toleran dan dan adaptif. adaptif. Ya, Iya, oke. Lanjut, profesional, silakan. toleran dan Jawabannya gimana Mas Nasruddin? Ya, kalau menurut saya untuk implementasi penggunaan AI di layanan Kementerian Agama, salah satunya adalah bagi guru MTS, MA maupun MI dan RA, itu kan sekarang sedang dalam masa penerapan kurikulum Merdeka. Di kurikulum Merdeka itu kan guru diwajibkan untuk membuat modul sendiri ya, kreatif, membuat modul dan juga membuat RPP-nya itu kan juga sendiri berdasarkan dengan kebutuhan kelasnya. Dengan memanfaatkan artificial intelligence yang saat ini sedang booming, yaitu ChatGPT, maka para guru MI, RA maupun MAN ini tadinya yang misalkan dalam membuat RPP dan modul belajar dan lainnya mungkin menggunakan salinan dari tahun lalu atau mungkin hanya menggunakannya berdasarkan dengan kemampuannya sendiri. Saat dengan menggunakan ChatGPT, para guru ini bisa membuat modul RPP
membuat modul dan RPP dengan lebih mudah dan mungkin lebih kreatif ya, karena apa yang dihasilkan dari ChatGPT itu kan original kalau selama yang saya tahu. Jadi kan mungkin bisa membantu Bapak Ibu guru dalam lebih mengembangkan kreativitasnya di dalam mengajar menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi seperti itu yang dari pendapat saya. Intinya pemanfaatan AI untuk mendukung proses administrasi ya, dokumen-dokumen administrasi keguruan. Gimana Pak Hari? Cukup 2 atau Nah, satu itu lagi? ada yang ngacung lagi tuh yang B, Pak B. Oke, siap. Satu lagi terakhir Nah, ini. satu Kita lagi akan bandingkan terakhir, yang 3 monggo. nanti biar adil ya. 3. Yang Ya, satu Assalamualaikum. bisa ditis. Halo, Ya, dengan siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Waalaikumsalam. Hikam dari BDK Denpasar. Baik, Paswati Pak. ya. Maaf, sebelumnya dengan siapa? Paswati profesional, toleran dan adaptif. Oke, silakan Pak. Baik, salah satu yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk implementasi AI yaitu sebuah pelayanan, misalkan ada sebuah ruang digital, ya, ruang digital, apakah itu proses pelayanan publik atau ruang digital yang berhubungan dengan pembelajaran umpamanya. Ya, misalkan Pusdiklat mengadakan ruang digital di mana Widya Iswaranya itu yang ada di daerah-daerah, nanti ketika dalam ruang pembelajaran, misalkan kita berada di kelas di situ, ya, berada di kelas di situ mempelajari berhadapan langsung dengan fasilitatornya dalam bentuk robotik juga, umpamanya seperti itu pelayanannya, atau terkait dengan pelayanan pendaftaran haji, ya, pendaftaran haji umpamanya seseorang yang ingin mendaftar haji, dia ingin datang ke salah satu kementerian yang memiliki fasilitas AI tersebut, ruang digital, dia tidak langsung datang ke sana, tetapi melalui ruang digital tersebut berhadapan dengan beberapa petugas-petugas yang di situ juga layanannya robotik juga, seperti itu ya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Gimana Pak Hari tanggapannya dari 3 responden tadi, Pak Hari? Ya. Jadi sebetulnya kalau pakai AI itu ya, itu yang pertama bisa misalnya untuk antrian ya, sistem antrian. Dia pakai face recognition gitu, kemudian itu bisa dikonekkan dengan NIK dan sebagainya ya, untuk seperti pelayanan paspor gitu ya. Ini untuk haji bisa ya. Terus bisa juga yang chatbot tadi ya, chatbot itu pakai rule. Jadi bisa dibandingkan dengan ChatGPT nanti. Jadi chatbotnya untuk layanan haji misalnya apa yang harus diurus gitu, dimasukkan dalam rule-rule yang ada di chatbot. Itu banyak sekali sih aplikasi yang ada. Nah, nanti pinter mana antara chatbot dengan ChatGPT itu bisa dibandingkan. Maka yang pertama tadi yang sampai itu sudah menjelaskan tentang chatbot ya untuk layanan itu yang sebagai pemenang. Oke, jadi gimana Pak Hari dari 3 ini mana yang lebih mendekati Pak Hari? Yang mendekati yang pertama tadi, Pak Fajar. Yang pertama, Pak Fajar, tentang penggunaan open chat untuk layanan masyarakat Kementerian Agama gitu ya Pak Hari ya? Ya. Oke, selamat untuk Mas Fajar dari Balai Diklat Keagamaan Medan Kementerian Agama. Oke, dan satu lagi kami memberikan hadiah untuk penanya terbaik dan peserta teraktif untuk Bapak Nasaruddin Latif dari BDK Semarang, juga pulsa sebesar Rp100.000. Tepuk tangan untuk seluruh pemenang dan ucapan terima kasih kepada Pusdiklat Tenaga Administrasi Kementerian Agama. Baik, Sobat TTA dan Bapak-Bapak narasumber, luar biasa webinar kita pada hari ini sangat-sangat bermanfaat, sangat-sangat penuh dengan keilmuan tentang bagaimana kita beradaptasi di dunia yang saat ini sangat dalam tanda kutip artificial intelligence sangat-sangat mempengaruhi hidup kita ya, mulai dari media sosial sampai kita belanja online. Tadi bahkan disampaikan oleh para penanya nanti layanan-layanan di kementerian juga bisa jadi diambil alih oleh artificial intelligence. Namun jangan takut,
Betulnya kita bisa mengatasi dengan kecakapan digital. Baik, Sobat TTA, jangan lupa sebelum saya akhiri, untuk kita follow IG, Balitbang Diklat Kemenak, serta Pusdiklat Tenaga Administrasi Kementerian Agama, dan subscribe jangan lupa channel YouTube Pusdiklat Tenaga Administrasi. Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber, Abah dan Dr. Hari. Terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi Abah dan Dr. Hari atas ilmu yang telah diberikan pada kesempatan siang hari luar biasa. Dan memberikan applause yang tinggi, setinggi-tingginya, penghargaan setinggi-tingginya kepada kedua narasumber. Baik. Saya berikan closing statement untuk Bapak Hari dan Abah. Kami silakan kepada Abah dulu untuk closing statement dari narasumber. Suatu kecerdasan buatan di ujungnya tetap manusia. Kalau kita percaya terus sama manusia, hati-hati. Kita bisa lupa Allah. Jadi lebih baik tetap berpatokannya yang dasarnya saya bilang yang pertama. Dasarnya ada iman dulu di situ. Sama-sama kalau yang pemberi layanan beriman, dan kemudian yang membaca juga beriman, yang memanfaatkan juga beriman, kita akan mendapatkannya yang lebih positif. Nggak akan ngaco-ngaco. Itu aja. Oke, luar biasa. Di bulan Ramadan ini seperti mendapatkan siraman rohani juga nih. Ya, Mbak nih. Jadi iman intinya ya. Sebelum kita percaya kepada artificial intelligence dan percaya kepada manusia, tapi iman dulu kepada Maha Esa. Kami silakan Pak Dr. Hari untuk memberikan statement. Ya. Jadi agar kita bisa nyaman ya menggunakan teknologi digital dan bisa memanfaatkannya secara optimal, maka saya sarankan kepada seluruh ya ASN di Kementerian Agama ini untuk bisa melakukan literasi digital, yaitu ada 4 pilar tadi ya, untuk paham tentang budaya digital, kemudian memahami tentang etika digital, kemudian digital safety, dan satu lagi yaitu digital smart atau kecakapan digital. Jadi dengan menguasai 4 hal ini, maka hidup kita yang saat ini hidup di dua dunia ini akan menjadi lebih nyaman dan semoga bisa mensejahterakan keluarganya. Baik, terima kasih Dr. Hari. Intinya kuncinya adalah 4 pilar kecakapan literasi digital ya Pak Hari. Baik, Sobat TTA, terakhir kami sampaikan bahwa AI bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan harus dibersamai dan dimanfaati. ASN punya cara sendiri-sendiri mengoptimalkan layanan menggunakan AI. Cakap digital jadi solusi untuk yang lebih baik dalam dunia teknologi informasi. Saya dari Ucaporo, sampai jumpa webinar-webinar selanjutnya kita tenaga administrasi. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat TTA, profesional, toleran dan adab. Assalamualaikum semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir batin. Sama semuanya. Oh.